Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda sebesar apapun kita, sebagai sesama muslim tetap harus saling mendoakan dengan doa yang baik, terutama di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semakin kesini tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat ini saya melihat semakin tidak mengandung unsur-unsur keilmuan. Artinya tidak bicara isi kitab, tidak bicara isi penelitian atau riset yang valid, tetapi berisi asumsi-asumsi, bahkan bisa jadi ya semacam hayalan atau halusinasi. Terlebih ketika bicara masalah survei, seberapa besar masyarakat Indonesia ini yang percaya bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Ini tulisan terbarunya yang berjudul Quo Vadis Pasca Kehancuran Klaim Sesat Ba'alawi, Kisah Daimyo Sesat dan Sang Ronin. Saya persetan dengan judulnya ya, saya tidak paham apa itu maksudnya. Tetapi mari kita ambil bagian-bagian penting ya, yang saya anggap ini hal yang agak menggelikan sebetulnya. Ini coba perhatikan di bagian awal-awal. Saya masih ingat sekali narasi mereka itu selalu mengatakan itu yang percaya Habib atau yang percaya Ba'alawi itu korban doktrin. Artinya masyarakat awam didoktrin. Sekarang Anda baca tulisan ini. Adakah isi dari tulisan ini kecuali hanya doktrin ya? Di sini dianalogikan bahwasanya kalau kalian tidak percaya kepada telaah pustaka dan juga studi genetik tentang batalnya nasab Ba'alawi, ya tidak apa-apa. Toh Nabi Muhammad dulu sudah membuktikan dengan mukjizat, tetap ada yang tidak percaya. Saya interpretasikan maksudnya KRT itu ya begitu. Walaupun secara bahasa ini agak membingungkan. Jadi kalau mau percaya kepada Ba'alawi Dzurriyyah Nabi silahkan, tidak percaya pun silahkan. Lalu membawa kasus tentang Nabi Muhammad SAW, lalu menjelaskan tentang dirinya bahwa apalagi hanya studi pustaka atau studi genetik. Artinya yang dibuktikan dengan mukjizat saja masih ada yang tidak percaya gitu. Apalagi ini hanya genetik atau DNA dan kitab. Berarti kan mereka yang memposisikan sama dengan dakwahnya Rasulullah, sehingga wajar saja kalau ada yang tidak percaya, kan begitu ya. Itu interpretasi namanya. Itu apa kalau bukan doktrin? Sejak kapan ada orang berhujah ketika ada orang menolak penelitiannya, menolak kesimpulannya, lalu berhujah kepada ya Rasul saja ditolak kok walaupun sudah benar? Itu luar biasa itu ya. Luar biasa ya, kurang beradab sebetulnya. Bagaimana bisa memposisikan diri sudah sama dengan dakwah Rasulullah sehingga yang menolak dianggap ya bodoh. Ya kan, bahasa mereka ya dianggap budak, dianggap tertinggal. Saya lanjutkan dengan narasi-narasi yang lebih tajam setelah ini. Kalau di bagian paragraf berikutnya itu mengkait-kaitkan dengan bahwasanya ya mungkin dianggap menjadi Habib itu adalah jalur mendapatkan uang, sehingga kalau terancam itu hancur, maka potensi untuk mengkais-kais rezeki dari itu juga akan hancur ya. Ya kalau bagi kalian itu sebuah ilmu ya silahkan, tapi bagi saya itu apa ya, disebut asumsi pun mungkin belum layak ya, entah apa namanya ya. Kemudian perhatikan di sini kita fokus di tapi kenapa singa tidak mau menanggapi gonggongan anjing. Ya, jadi ini sepertinya pihak mereka itu tidak mau menanggapi gitu. Ya kita tahulah siapa yang dimaksud singa dalam tulisan ini dan siapa yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong ya. Di situ ada menarik juga ketika ada tulisan tetapi kenapa singa Wali Songo atau singa Bani Wali Songo. Saya bingung siapa yang dimaksud dengan singa Bani Wali Songo. Bani Wali Songo di sini maksudnya apa? Keturunan Wali Songo atau bagaimana? Keturunan Wali Songo atas dasar apa? Atas dasar sudah tes DNA atau bagaimana? Atau manuskripnya sudah sah, sudah diuji, sudah ada kitab sezaman dengan standar? Ya, ya tidak perlu jauh-jauh mengisbat ke Rasulullah untuk diisbat sebagai keturunan Wali Songo ya. Kalau Wali Songo sebagai keturunan Nabi diisbat, oke. Tapi kalian sebagai keturunan Wali Songo siapa yang mengisbat? Itu kan juga perlu dibuka toh. DNA-nya juga perlu dibuka kalau memang mau pakai standar DNA. Tapi ya sudahlah. Bagi saya tidak penting juga kita menggugat klaim orang. Oke, misalnya mereka menganggap sebagai orang-orang Bani Wali Songo.
apalagi di kategori singanya ya silahkan ya, silahkan, nggak ada masalah ya, mau ngaku keturunan siapa juga tidak ada masalah, mau pakai data manuskrip lah apalah silahkan ya. Bagi saya itu tidak terlalu penting sebetulnya. Nah di sini yang agak menarik adalah kok dikesankan seolah dari pihak mereka ini nggak menanggapi, padahal sepanjang ini selalu menanggapi tuh. Ada tulisan dibalas dengan tulisan, bahkan semua orang yang membantai itu ditanggapi. Dari mulai Lutfi dulu yang awal-awal, tulisan dari ketua PBNU bagian dakwah juga ditanggapi, tulisan dari Habib Hanif ditanggapi, tulisan dari Dr. Habib Dr. Ja'far ditanggapi. Ada debat di Banten ditanggapi, Buya Kurtubi ditanggapi, tulisan semuanya ditanggapi ya. Nah terus yang singa yang mana, yang diam tidak menanggapi itu yang mana? Kan begitu, kita kan bingung ya. Kita tahu polemik nasab ini ada karena digugat dan ditanggapi. Seandainya Kiai Haji Imaduddin cuma menulis terus diam, ketika ada yang mengkritik diam, ya tidak akan ada polemik panjang. Tapi ini kan selalu ditanggapi. Ada bantahan ditanggapi, ada bantahan ditanggapi. Bahkan nantang siap berdebat. Itu kok Singa Wali Songo tidak menanggapi? Bagaimana ceritanya? Kan begitu. Atau mungkin yang dianggap anjing yang menggonggong itu yang level-level cerenya ya. Sementara kalau yang Gus Rumail itu mungkin dianggap singa juga. Kalau begitu ya dipertegas dong. Jangan kesankan seolah-olah diam, tidak menanggapi. Nyatanya sekecil apapun ditanggapi, kan begitu. Artinya ketika sudah ada tulisan ditanggapi, ada video ditanggapi. Gimana ceritanya dianggap singanya diam, kan begitu. Nah itu ya, saya disclaimer, saya tidak mempersoalkan mereka mengklaim sebagai Singa Wali Songo. Silahkan lah, mau Singa Wali Songo, mau apalah, nggak ada urusan ya. Nah kemudian ini saya berharap di sini poin terpenting dan ilmiah gitu. Ketika penulis ini bicara survei, mari kita survei ya. Survei itu kalau keluar dari lisannya orang yang akademis, itu mesti berbasis data, bukan halusinasi, bukan perkiraan. Kalau perkiraan lucu-lucuan tak lontong surveinya ya. Tetapi ini kan peneliti ya yang berbicara ya, bahkan bicara DNA, bicara ini, bicara itu, terus tiba-tiba bicara survei. Tetapi ini kok begitu bicara surveinya. Jadi mari kita survei seberapa besar penduduk Indonesia yang percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, non-Muslim kah, Muhammadiyah kah, lalu dikerucutkan kepada paling tidak yang mayoritas percaya atau sebagian besar percaya kepada Ba'alawi itu adalah dari kalangan Nahdiyin. Itu pun yang belum cerdas gitu kan. Itu tajam sekali ya. Kalau yang sudah cerdas mungkin sudah tidak percaya. Jadi kiai-kiai NU itu yang masih percaya Ba'alawi itu keturunan Rasul berarti digolongkan tidak cerdas. Yang cerdas kayak Arti Fakih dan Kiai Haji Imaduddin saja ini ya. Kelompok mereka itu yang cerdas-cerdas gitu, yang lain bodoh semua ya. Kemudian di sini yang lebih agak menggelitik sebetulnya, kalau tidak mau dibilang menggelikan, ada narasi bahwasanya dari NU itu 1/10 saja yang percaya. Saya tepuk jidat berkali-kali, dari mana surveinya ini? Apa layak kita bicara survei menentukan angka dengan presisi, tapi hayalan saja atau perkiraan saja atau bagaimana gitu ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam ya. Inilah kadang-kadang kita bicara apa yang tidak kita laksanakan gitu ya. Kalau mau survei dulu ya. Jelaskan dulu lembaga surveinya siapa, terus bagaimana metode surveinya. Jangan ujuk-ujuk. Ini kan framing saja. Ya inilah doktrin namanya. Mendoktrin orang untuk tidak percaya sehingga disuarakan sudah tinggal 10% dari 80 juta warga NU tinggal 8 juta. Padahal ya, Pak, orang bicara survei itu mesti angka itu akurat, Pak. Sumbernya siapa, surveinya di mana, nggak bisa diklaim survei dengan bahasa seperti ini ya. Saya kira paham lah, tidak perlu cerdas, bahasanya tidak perlu cerdas. Kita waras saja sudah bisa menganalisa ini bahasa kategorinya apa, ilmiah kah, halusinasi atau apa. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau narasi bahwasanya yang masih percaya itu adalah orang bodoh, orang tertinggal, tidak cerdas, ya silahkan lah ya. Silahkan. Lana alsinatun walahum alsinatun. Kalian punya mulut, mereka punya mulut. Kita punya mulut, Anda punya mulut. Ya silahkan bicara sesukanya, itu sudah bahasa populer ya. Jadi lana alsinatun walahum alsinatun. Kita memang punya mulut, bebas kita bicara, tapi mereka juga punya mulut. Mereka juga bicara bebas ya. Ya termasuk seperti ini ya. Kalau sudah merasa paling benar, survei pun sudah 1/10 ya. Artinya kalau dari 80 juta itu tinggal 8 juta. Ya kalau kita mau pakai narasi sederhana, ya lihat kalau Habib datang itu, apa ada yang berkurang? Tahun kemarin Habib Umar datang ya segitu. Tahun sekarang malah lebih membeludak.
Ini kan lebih logis sebetulnya ya, bahwasanya apa yang mereka suarakan itu sebetulnya sama sekali belum menyentuh masyarakat secara luas ya. Mungkin masih heboh di YouTube saja atau di media sosial saja ya. Itu juga saya tidak mau bilang survei ya, karena saya tidak mensurvei, cuma ya menebak-nebak saja ya. Ya ini anggap saja sama sebatas menebak-nebak saja. Mungkin apa namanya ya, ekspektasi mungkin ya. Ekspektasi gerakan-gerakan masif, karena kalau Anda baca lengkap di situ ada bahasa dengan gerakan masif ini ya, akan runtuh, bahkan akan mayoritas tidak percaya atau bagaimana. Jadi memang ada gerakan ya. Ya walaupun bahasanya gerakan untuk mencerdaskan. Bahkan negara harus turun, PBNU juga harus turun. Nah, PBNU harus turun untuk mencerdaskan dalam artian menyadarkan masyarakat bahwa Ba'alawi bukan nasab Rasul. Bagaimana ceritanya Ketua PBNU sudah menyatakan kita percaya, kita husnudon, nggak butuh kitab-kitaban. Itu Ketua PBNU yang bilang. Nah, kita menjadi heran ya. Kalau ternyata dianggap itu tidak cerdas, itu dianggap tertinggal, ya. Itu dianggap apa bahasanya, kolot, ya. Masih korban doktrin dan sebagainya ya. Anda baca lengkapnya ya. Allahumma hadina hadasabil